Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai kebijakan Pancasila dalam bidang politik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ade Graha Abiseka dengan NIM 057, yang kedua Estia Ayu dengan NIM 047, yang ketiga Retno Anindita dengan NIM 070, yang keempat Nasria Rahayu dengan NIM 148, yang kelima Hoirina Diva dengan NIM 087, yang keenam Ati Anita dengan NIM 141, yang ketujuh Amanda Mega dengan NIM 032. Baik, untuk ke materi pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas bagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang politik dituangkan dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 1. Pasal-pasal ini adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 1 berisi, siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia, yang mana telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berbeda dengan warga negara Republik Indonesia yang secara sah menjadi warga negara Republik Indonesia, adapun syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia dinyatakan di dalam pasal 29 ayat 3. 3. Pasal 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kependudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. Yang keempat, Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini ditetapkan adanya 3 hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan dalam berpendapat. Dengan demikian, pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bidang politik haruslah berdasarkan pada manusia. Atau dengan kata lain, pembuatan kebijakan dalam bidang politik di Indonesia haruslah memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Thailand tahun 2000, sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Selain itu,
Sistem politik di Indonesia harus memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik yang kemudian akan mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman yang diperlukan untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah yang pertama, mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Yang keempat yaitu program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang pertama, Pancasila bersifat sosial politik yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup dalam bidang politik, budaya, agama, dan ekonomi. Yang ketiga, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi. Dan yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh sikap positif dalam berpolitik. Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku yang positif. Antara lain, yang pertama, yakni menampilkan perilaku politik sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. Yang ketiga, penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dan yang kelima, yakni meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia serta tidak melecehkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.